Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya absen dulu. Yang pertama, Alif Yanda. Zudi, alhamdulillah. Kecuali 4 orang ya, semoga urusannya dilancarkan dan yang sakit diberikan kesehatan kembali dan bisa beraktivitas berkumpul bersama kita di sekolah. Tujuan pembelajaran kali ini melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode percobaan diharapkan peserta didik dengan sikap menghayati agama yang dianutnya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan bekerja sama serta dapat yang pertama menentukan sifat larutan asam dan basa dan besarnya pH dengan menggunakan lakmus merah dan biru dan indikator universal dengan benar. Yang kedua, menentukan sifat larutan asam dan basa dan besarnya pH dengan menggunakan lakmus merah dan biru dan indikator universal dengan teliti. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, menyimpulkan sifat larutan asam dan basa dan besarnya pH dengan menggunakan lakmus merah dan biru dan indikator universal dengan benar. Coba kalian perhatikan dari 6 gambar yang ada di atas, siapa yang belum pernah melihat sama sekali? Tahu semua ya? Ya, nggak asing ya? Ya, karena memang dari 6 contoh yang ada di depan, ini adalah zat-zat yang sering kalian temukan dalam kehidupan kalian. Saya kasih waktu 5 menit untuk free test. Silakan di-scan. Kalau misalnya nggak berhasil, kalian bisa menggunakan link yang saya berikan di grup kimianya Bu Anggun. Ini ada pertanyaan. Coba kalian lihat. Siapa yang tahu rasa air jeruk, cuka bakso, dan obat? Obatnya di sini secara general, oke? Apa rasanya? Dari pengalaman sehari-hari kalian. Kalau air jeruk, boleh Syakira? Asam air jeruk. Kalau cuka bakso, apa dia? Asam. Oke. Kalau obat, boleh ya Reni? Pahit. Oke. Jadi kalau kalian rasain secara langsung dengan menggunakan indera perasa yaitu lidah, rasanya air jeruk asam, cuka bakso asam, terus obat mayoritas pahit. Walaupun memang terutama obat untuk anak-anak ada rasanya ya, nggak semuanya rasanya pahit. Nah yang kedua, mengapa orang yang mengalami sakit mah harus minum obat mah? Boleh Hanung? Menstabilkan kadar asam dalam lambung. Oke, ada lagi? Jawabannya hampir benar nih. Ada lagi yang lain? Oke, kalau misalnya masih malu-malu, saya jelasin aja ya. Lebih tepatnya, menetralisir kadar asam dalam lambung. Jadi kalau asam biasanya dinetralisir dengan apa? Basa. Gitu. Mungkin hari ini kita akan praktikum. Oke, ada beberapa sampel yang sudah minta kalian bawa dari rumah. Kita mau mengecek sifat-sifat dari larutan yang ada. Apakah dia bersifat asam, basa, atau netral. Sekarang saya minta kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Next, berikutnya kelompok 2, Arwa. Ya. Ayo Arwa.
label ini kalian tulis larutan yang kalian bawa dari rumah terus ditempel di gelas kimia yang tadi ibu bagikan. Sebelum larutannya atau minumannya itu kalian masukkan ke dalam gelas kimia, kalian tulis dulu di sini apa nama larutannya di labelnya, terus kalian tempelkan ke gelas kimianya, baru larutannya kalian tuangkan, paham? Ya, biar gak belepotan. Nah, terus cara melakukan percobaannya itu nanti ada plat tetes kan ya yang udah saya berikan, ya kan? Nah, di plat tetesnya itu kalian nanti tetesin dengan larutan. Ini kan ada berapa lubang, ayo? Ada 12 kan ya? Nah, 2 lubang untuk satu jenis larutan yang sama. Yang lubang pertama kalian masukkan lakmus merah, yang keduanya kalian masukkan lakmus biru. Oke, pokoknya dibaca lagi prosedurnya ada di LKPD-nya. Indikator universal gunanya untuk menentukan berapa besar pH dari larutan yang kalian bawa. Setelah kalian menggunakan kertas lakmus merah dan biru, kalian menguji mencari pH-nya dengan menggunakan stick indikator universal. Nanti dicelupin, tunggu beberapa saat, diangkat, samakan dengan skala warna yang ada di bungkus dari indikator universal yang saya pegang. Saya minta salah satu kelompok yang mau mempresentasikan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Nura Mario. Nama saya Fatimah. Nama saya Muhammad. Saya Muhammad Riki. Dari kami di sini ingin mempresentasikan hasil percobaan yang kami dapat dari akan dibacakan dari pada pertanyaan nomor 1 itu yang kami dapat itu obat sakit mah dan air sayang itu sifatnya basah. Oke, terus Lalu air berkarbonasi dan juga bakso itu larutannya asam. Dan satu larutan yang diteteskan pada kertas lakmus merah, maka warna kertas lakmus itu tetap bagaimana sifat larutan tersebut? Oke, sifatnya itu bisa asam ataupun netral. Karena apabila lakmus merah diteteskan oleh larutan yang bersifat netral ataupun asam, lakmus merah tersebut tidak berubah warna, ada tetap merah. Tapi apabila dituangkan dengan larutan yang bersifat basah, maka lakmus merah tersebut akan berubah warna menjadi biru. Maka jawabannya itu
bisa asam ataupun netral. Untuk apa? Untuk parutan? Ini Bu, apa larutan yang ditetes lampu merah itu, jadi sifat larutannya itu apa jika lampu merah tidak dibawa. Oke, tergantung perubahan warna, tergantung warna-warnanya. Oke, ada lagi? Dari hasil pengamatan kalian ada kejanggalan nggak? Misalnya yang kalian prediksi harusnya sifatnya ini, ternyata pada saat praktikum kalian mendapatkannya yang lain. Ada nggak? Kalian temukan? Ya. Ada? Tidak menemukan? Semuanya sesuai dengan prediksi kalian? Sesuai dengan teori? Oke, beri aplaus dulu buat temennya yang ada di depan. Dari penjelasan temennya yang ada di depan, kelompok yang lain mungkin ada yang mau menyanggah, misalnya ada apa, atau misalnya kalian menemukan hal yang berbeda dari kelompok yang ada di depan. Tidak? Kita kasih aplaus dulu buat teman-teman yang ada di depan kelompoknya. Terima kasih. Saya minta satu anak aja. Boleh Syakira, silakan Syakira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira ini dari kelompok 3. Hari ini kita praktek tentang menentukan sifat larutan asam dan basa. Ya. Dan memperhatikan pH-nya juga. Ada di kalau sifat larutan itu ada 2 asam dan basa. Ya. Sama netral. Ya. Itu kalau asam dia lakmus merah jadi merah, lakmus biru jadi merah. Kalau basa lakmus merah jadi biru, lakmus biru jadi biru. Terus kalau netral merah jadi merah, biru jadi biru. Oke. Terus kalau pH-nya 1 sampai 6 itu asam, Ya. 7 netral, 8 sampai 14 itu basa. Oke. Ya, kasih aplaus dulu buat kalian. Ada yang lain yang mau menyimpulkan? Selanjutnya post-test 5 menit dari sekarang. Ayo kerjakan sendiri. Ibu bacakan siapa yang dapat nilai terbaik dari hari ini. Gunakan Google Form. Dari total antara pretest dengan post-test yang paling tinggi adalah Syakira dan Lina. Oke. Pertemuan berikutnya masih ada praktikum. Kita menggunakan larutan indikator sama indikator alam. Indikator alam kita pakai kunyit, buah naga dan beberapa zat-zat yang berasal dari alam. Karena sudah selesai praktikum hari ini, saya tutup aja dengan berdoa. Saya minta tolong Hanum, silakan Hanum memimpin doa. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.